Halo teman-teman, kembali lagi kita akan membahas tentang seputar bank dan lembaga keuangan lainnya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dana pensiun. Jadi mungkin teman-teman tahunya dana pensiun itu adalah dana yang memang untuk hari tua, yang memang khususnya untuk ASN ya. Tetapi apakah memang cuma ASN saja yang bisa mendapatkan dana pensiun? Oke. Tanpa panjang lebar, kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, dana pensiun. Jadi, apa itu dana pensiun? Nah, kalau dulu kita mengenalnya adalah PN gitu ya, pegawai negeri, tetapi kalau saat ini adalah ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi yang menjadi pekerjaan menjanjikan. Jadi karena mendapatkan apa? Karena saat menjadi PN atau ASN itu nanti akan mendapatkan dana pensiun gitu ya. Jadi kalau dulu bahkan sekarang itu banyak sekali orang yang mengejar bagaimana agar bisa menjadi PN atau mungkin ASN gitu ya. Karena ini mungkin ya mayoritas orang mengejarnya adalah ini mendapatkan dana pensiun. Nah, apabila nanti dana pensiunnya nanti di masa tidak mampu bekerja lagi. Nah, tapi saat ini sudah mulai berkurang ya, karena ada istilah-istilah baru perekrutan yang dimana istilahnya bukan ASN lagi, ada yang sebutannya P3K dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa latar belakangnya adanya dana pensiun itu yaitu tadi. Karena adanya dana pensiun, kemudian PNS, ASN ini yang menjadi pemicu orang-orang itu berminat untuk bisa menjadi ASN agar bisa mendapatkan dana pensiun. Nah, mengapa dana pensiun ini dikejar kan seperti itu. Jadi menurut data BPS gitu ya, berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat atau IKR di mana di tahun 2023 yang disebutkan di BPS ya, katalog 410 2004 ini yang sudah terbit 2003 tentang usia atau angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu ya, apabila kita lihat dari tahun per tahun ini sebetulnya sudah pernah kita lihat di tahun sebelumnya itu di tahun 2016 gitu ya. Jadi apabila kita lihat di sini angka kesejahteraan rakyatnya itu di tahun 2010-15 itu di umur 71 tahun. Jadi rata-rata di umur 71 tahun. Kemudian semakin lama semakin meningkat, 25 itu adalah 73. Harapannya maka daripada nilai yang ini 71, 72, 73 tahun ini, maka selama orang aktif bekerja sekitar 36 tahun itu perlu menabung bekal sekitar 15 tahun. Jadi selama kerja 36 tahun ini harus menabung untuk juga 15,6 tahun. Untuk apa? Untuk di masa tuanya. Nah, apabila kita lihat lagi berdasarkan latar belakang perjalanan hidup dan biaya, kita bisa lihat di sini mulai umur 0 sampai umur 22 semua biaya orang tua ya, beasiswa atau santunan, dan perlu hemat menabung di umur sini nih. Karena kenapa di sini kita mungkin masih umur-umur yang memang masih tergantung atau bergantung kepada orang tua. Tapi lepas daripada itu, lepas di umur ini, nah yang dimana kita sudah lulus kuliah, kemudian kita bekerja, kemudian dilanjut dengan menikah dan lain sebagainya, di mana di sini adalah masa-masa produktif ya. Di mana masa produktif ini ada usaha berpenghasilan sendiri gitu ya, menutupi biaya hidupnya, risiko sendiri, kemudian keinginan dan punya keluarga, kendaraan, rumah, hemat menabung. Nah, ini adalah masa-masa produktif. Nah, di masa produktif inilah ini harus juga menabung. Menabung di mana? Menabung untuk di masa tuanya. Karena di masa tua pasti, pasti tidak bisa seproduktif di masa-masa produktifnya. Makanya di masa pensiun atau masa tua ini tidak bisa.
seaktif seperti kayak waktu masa produktifnya, makanya harus menabung. Nah, biaya-biaya yang didapatkan di sini itu harus paling tidak 15% diperuntukkan untuk di masa tuanya. Nah, di umur 58 hingga 73 tahun gitu ya usianya ini, inilah umur-umur di mana memang harus dan memang tidak ada lagi waktu bahwa memang harus memanfaatkan tabungan yang sudah dihasilkan di masa produktifnya ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya, dana pensiun itu sebetulnya tidak cuma satu, teman-teman. Nah, dengan manfaat yang dihasilkan dari dana pensiun tadi itu, kemudian ada karakteristik yang bermacam-macam. Untuk ASN itu ada tentara, ada memang ASN, kemudian ada ini dana yayasan gitu ya. Nah, lembaga lain selain dua ini, lembaga-lembaga seperti kayak LPSK, kemudian KPK, lah kayak gitu itu mereka harus mendapatkan dana pensiun juga, di mana mereka notabene sebetulnya di satu lembaga yang tidak terikat seperti halnya seorang ASN, tetapi ya di akhir-akhir ini aja seperti KPK itu terikat oleh satu kebijakan yang dimana setara dengan ASN pegawainya. Nah, di sini apabila kita lihat satu persatu berdasarkan histori ini yang ada, jadi intinya itu adalah pengelola ya, pengelola dana pensiun itu ada beberapa ya. Ada Asabri, ini untuk yang tentara-tentara gitu ya. Kemudian ada Taspen ini yang memang ASN seperti kepegawaian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga DPPK atau DPLK. Nah, itu yang ada saat ini gitu ya. Nah, dari beberapa lembaga yang memang memegang dan mengatur dana untuk pensiun, ini akhirnya kita bisa ketahui bahwa dana pensiun itu apa, kan gitu. Nah, berdasarkan dari data yang ada di sini, berdasarkan undang-undang gitu ya, nomor 11 tahun 1992, pensiun itu adalah badan hukum ya. Dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun. Berarti yang mengelola dana pensiun itu adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Nah, pensiun itu sendiri adalah hak bagi seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain. Jadi dalam artian ini, sebelum memasuki masa usia pensiun bisa dia pensiun dini. Lah, apa alasannya? Lah, dilihat dari sebab-sebab lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Bisa pensiun dini. Atau mungkin kecelakaan itu karena memang kecelakaan kerja seperti kayak tentara, kecelakaan saat tugas gitu ya, tugas luar pulau atau enggak gitu, tugas dalam satu kondisi yang memang sengketa perang atau bagaimana. Nah, makanya itu bisa masuk dalam sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian telah ditetapkan, di mana dia bisa pensiun sebelum usia pensiunnya dan dia berhak untuk mendapatkan dana pensiun tersebut. Nah, ada dana pensiun juga yang mengartikan bahwa memungut dana dan iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Itu juga dana pensiun. Nah, ini nanti akan kita bahas sendiri. Jadi sebetulnya dana pensiun itu, teman-teman, tidak hanya PNS atau ASN saja yang bisa mendapatkannya. Untuk saat ini ada semacam dana pensiun yang didapat oleh karyawan, baik itu karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Lewat apa? Lewat yang namanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dengan adanya transformasi atau BPJS Ketenagakerjaan ini per 1 Juli 2015, ini ketenagakerjaan beroperasi penuh. Penuh untuk apa? Penuh untuk mengelola. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah yang badan hukum yang mengelola dana pensiun. Nah, ini bisa selain tentang Asabri dan Taspen ini tadi, juga untuk karyawan umum,
di mana itu pegawai tetap maupun belum tetap itu diwajibkan, kalau seumpama itu perusahaan wajib memiliki ketenagakerjaan, karena dana ini nanti dari dana gajinya, gaji ini nanti akan dipotong untuk BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau seumpama ada pertanyaan, terus kalau seumpama saya kerjanya pindah-pindah bagaimana? Selama di dalam perusahaan itu masih menjalankan BPJS ketenagakerjaan, ya otomatis ini akan menjadi masuk dari potongan ini tadi, gaji akan dipotong dimasukkan ke tenaga kerjaan. Dan ini bisa dicairkan secara tidak harus di waktu akhir masa tua ya, tetapi baiknya peruntukannya BPJS ketenagakerjaan itu adalah untuk masa tua, gitu ya. Nah, apabila kita sudah ketahui bahwa dana pensiun itu apa, kemudian historinya dari mana, bagaimana pelaksanaannya, nah tujuannya apa sih dana pensiun itu? Nah, tentunya ada beberapa hal seperti kayak memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi, di mana untuk usia pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil gitu ya, memberikan rasa aman dari segi batinnya. Jadi tidak khawatir, wah aku kerja rek, nanti kalau tua bagaimana? Kan semua perusahaan, teman-teman yang kerja di perusahaan tidak ada atau jarang bisa membuktikan bahwa akan ada masa tua yang indah setelah nanti masa produktifnya habis. Makanya perusahaan-perusahaan menggunakan fitur ini atau layanan ini yang memang diselenggarakan oleh pemerintah dan itu wajib gitu ya, dalam hal untuk bisa menenangkan. Jadi karyawan itu bisa tenang. Maksudnya tenang itu bagaimana? Saat kerja saat ini ya yang diselesaikan adalah saat ini. Jadi mereka itu tidak kepikiran, tidak berpikir bahwa nanti setelah tidak kerja di perusahaan tadi itu bagaimana. Karena hal tersebut sudah di cover oleh apa perusahaan tadi itu dengan menggunakan fasilitas layanan, yaitu adalah BPJS ketenagakerjaan atau mungkin juga lembaga-lembaga yang lainnya yang memang mengatur atau mengontrol tentang dana pensiun, gitu ya. Juga meningkatkan motivasi karyawan gitu ya untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang tadi saya contohkan, agar tidak kepikiran masa tua yang suram apabila setelah nanti selesai bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian juga meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Jadi karena nyaman, aman, segi batinia juga tidak terpikirkan yang aneh-aneh, kemudian nanti di masa tua juga terjamin. Nah, tentunya perusahaan tersebut memiliki citra perusahaan yang baik. Itu untuk bagi pemberi kerja tentunya tujuannya. Kemudian untuk bagi karyawan apa? Ya pasti mendapatkan kepastian dan memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Rasa aman untuk meningkatkan motivasi untuk bekerja gitu ya, tidak kepikiran untuk apa namanya masa tuanya bagaimana gitu ya. Kemudian mengelola ya, lembaga yang mengelola ini pasti mengelola dana pensiun dengan baik. Jangan sampai saat mengelola dana pensiun ini malah rugi. Jadi teman-teman, untuk sekilas saja nanti akan di belakang akan kita jabarkan lagi, dana pensiun yang dikumpulkan atau dikelola oleh lembaga itu tidak didiamkan saja, tapi diolah. Diolah dalam apa? Dalam bentuk ke investasi yang lainnya. Entah itu saham, entah itu apalah tanah dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil investasi ini nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang didapat oleh lembaga ya dari investasi ini nanti akan mendapat untung. Nah, dari keuntungan yang didapat tadi itu yang akan dijadikan biaya administrasi. Akan dijadikan biaya administrasi ini, dari keuntungan ini akan dijadikan administrasi untuk siapa? Oleh badan hukum yang memang mengelola dana pensiun itu tadi. Nah, itu salah satu sumber pendapatan dari lembaga dana pensiun. Kemudian bagi lembaga pengelola juga turut membantu dan mendukung program pemerintah, karena pemerintah saat ini sudah sangat concern sekali untuk mempertimbangkan yang berhubungan dengan dana pensiun, karena kesejahteraan rakyat itu paling utama kan gitu ya. Ya, itulah yang disampaikan oleh pemerintah saat inilah, program-program pemerintah gitu. Nah,
Adapun beberapa jenis pensiun yang ada saat ini, yaitu ada pensiun normal di mana diberikan setelah mencapai masa pensiun sesuai perusahaan. Ada pensiun dini atau pensiun dipercepat, itu diberikan kepada saat kondisi tertentu yang tadi saya contohkan, gitu ya. Ada juga pensiun ditunda, itu diberikan kepada karena mencapai masa pensiun tetapi karena masih dibutuhkan. Jadi sudah harusnya pensiun tetapi ya sudahlah, enggak usah pensiun dulu, tetap tetap dilanjutkan kerjanya. Nah, makanya dia ditunda pensiunnya, namun dana pensiun yang bersangkutan dapat dibayarkan, gitu ya. Jadi belum pensiun dulu. Ada juga yang pensiun cacat, yaitu diberikan karena peserta mengalami kecelakaan yang tadi saya contohkan, gitu ya, sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan lagi. Seperti yang tadi saya contohkan adalah tentara ya, saat mereka ditugaskan untuk keluar pulau atau untuk mengcover daerah-daerah konflik, kemudian beliau kembali terjadi sesuatu gitu ya sehingga mengakibatkan kecacatan, lah itu boleh, gitu ya. Itu yang salah beberapa jenis-jenis pensiun. Nah, perusahaan yang memiliki alternatif untuk menjalankan tersebut itu pasti harus ya mendirikan sendiri dana pensiun apabila ya alternatif penyelenggara dana pensiun. Jadi dalam artian apabila tidak mengikuti layanan yang ada, BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta yang tidak memungkinkan dan tidak masuk untuk ke satu lembaga seperti lembaga pensiun kayak Taspen atau mungkin Asabri gitu ya, ya mau tidak mau perusahaan tersebut harus menyelenggarakannya sendiri, gitu ya, untuk dana pensiun bagi karyawan. Kemudian atau mungkin juga mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan yang lainnya. Ada lembaga-lembaga seperti bank, itu ada, mereka menyelenggarakan satu layanan-layanan yang memang seperti kayak tabungan hari tua dan lain sebagainya, itu ada lah. Itu kan bentuk lain dari dana pensiun ya. Jadi nanti orang tersebut disuruh nabung pada satu titik tertentu, nanti kalau sudah pensiun dia akan mendapatkan nilai tertentu, sama halnya seperti kayak asuransi, tetapi ini adalah dana pensiun, gitu ya. Kemudian bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain, itu juga bisa. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya, itu juga bisa. Itu adalah beberapa alternatif penyelenggara dana pensiun yang memang bisa diselenggarakan oleh perusahaan, gitu ya. Berikutnya jenis program pensiun. Jenis program pensiun ada beberapa, gitu ya. Jadi yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti. Ada juga program pensiun iuran pasti, ada juga dana pensiun berdasarkan keuntungan yang tadi saya sampaikan di PBK. Yang 1, 2 ini masih ada ya, yang 3 sampai saat ini masih belum ada. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kita langsung aja ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang PPMP atau program pensiun manfaat pasti. Jadi apa itu PPMP? PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Jadi yang jelas ini bukan bagian dari iuran pasti tapi manfaat pasti. Jadi memberikan manfaat pensiun yang pasti sesuai dengan yang dijanjikan, risiko investasi atau kekurangan dana ditanggung oleh pendirinya. Nah, kita ambil contoh. Jadi di sini kita contohkan risiko peserta wajib tidak bisa mendapatkan manfaat pensiun maksimum bila dana pensiun dibubarkan sebelum peserta pensiun habis. Jadi untuk program pensiun manfaat pasti ini besar manfaatnya tergantung dari masa kerjanya, kemudian ada faktor penghargaan, kalau seumpama itu ada dia mendapatkan penghargaan, penghasilan dana pensiunnya ini untuk menghitung iurannya bagaimana, kan gitu. Jadi dihitungnya adalah PHDP, gitu ya, penghasilan dasar pensiun, itu sama dengan N ini lamanya ya, lama kerjanya gitu, nanti dikalikan gaji dasar atau mungkin gaji dasar di plus tunjangan. Itu beberapa cara untuk jadi manfaat pensiun pasti ini pasti mendapatkan pensiun, nilainya jelas, tetapi ada beberapa poin-poin yang memang diperhatikan dalam hal untuk mencairkan dana PPMP ini.
Jadi ada beberapa bukan komponen, indikator-indikator yang harus terpenuhi sehingga karyawan tersebut bisa mendapatkan PPMP tadi itu. Nah, nilainya juga pasti jelas besar. Jadi nilainya waktu pembayaran gede, dapatnya pun juga gede gitu ya. Nah, itu yang memang PPMP. Nah, ada beberapa ketentuan yang memang harus dilakukan seperti kayak yang tadi, yang pertama, kemudian pembayaran uang manfaat pensiun ini yang sekaligus dan ada dibayarkan secara setiap bulan sehingga pesertanya meninggal dunia. Jadi ada yang juga diteruskan hingga janda, duda, itu juga ada. Ini beberapa ketentuannya. Kemudian ada ketentuan lagi, besaran minimal atau maksimal hak pensiun janda duda ini sah adalah 60% dari manfaat pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada pensiunan. Nah, dalam hal ini jadi apabila yang seperti ini, jadi janda duda ini yang sah atau janda duda yang meninggal dunia, manfaat pensiunnya dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari pesertanya. Ini ketentuan-ketentuan PPMP ya, jadi manfaat pasti, dana pensiun manfaat pasti. Contohnya di sini saya ada contoh. Nah, ada pegawai Telkom ini dia sudah menjadi dana pensiun manfaat pasti ini selama 29 tahun. Nah, 1 tahun lagi ini dia sudah pensiun kan gitu. Nah, memasuki dana pensiun dengan masa kerja 30 tahun karena ini 29 30 tahun. Nah, gaji pokoknya yang diterima saat akhir itu adalah sekitar 3 juta. Nah, berapa dana pensiunnya kan gitu. Nah, karena ini adalah manfaat pasti dengan iuran peserta sekitar 5% dari PHDB, maka dana pensiun yang bisa diterima berdasarkan rumus yang ini berarti nanti setelah dia pensiun, dia masih bisa mendapatkan dana pensiunnya sejumlah 2.250.000. Berdasarkan apa? Berdasarkan F ini masa kerjanya, kemudian umur ya. Berdasarkan umur dia terakhir kerja. Nah, dana pensiun itu sendiri enggak cuman gitu ya, enggak cuman diterima kemudian didiamkan saja. Karena dana pensiun sendiri yang notabene itu datanya kumpulan dari beberapa pendanaan seperti kayak dana dari pendirinya, iuran dari pesertanya gitu ya, ini iuran dari pesertanya. Nah, dari dana yang sudah masuk ini lembaganya juga mengelola dana pensiun itu untuk apa? Ya salah satunya adalah pasti memberikan manfaat kan, manfaat pensiun sesuai yang dijanjikan kepada pesertanya. Nah, di sisi lain juga mengeluarkan biaya apa itu? Biaya untuk pegawainya, manajemennya, operasional dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga yang tadi sesuai saya sampaikan dipakai untuk berinvestasi. Investasi dalam bentuk apapun itu nanti dengan harapan bisa mendapatkan hasil lebih dari selain pokok dan juga hasil lebih ini nanti. Nah, penambahan biaya yang dihasilkan dari program atau kegiatan investasi atas pendanaan dana pensiun tadi itulah yang menjadi kekayaannya atau penambahan dari dana pensiun itu sendiri. Jadi dana pensiun itu sendiri saat diterima oleh lembaga itu tidak hanya didiamkan saja tetapi diputar. Salah satunya adalah digunakan untuk kegiatan-kegiatan investasi. Bisa investasi dalam bentuk investasi infrastruktur, atau mungkin juga infrastruktur dalam hal seperti kayak pembelian saham dan lain sebagainya, itu juga bisa. Dan itu harus melalui peraturan yang sudah diatur di dalam ADART yang ada di dalam perusahaan dana pensiun itu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kegiatan ini berarti ada ilmu-ilmu lain atau bidang ilmu lain yang memang berhubungan dengan dana pensiun manfaat pasti, seperti ada bidang keilmuan tentang aktuaria, di mana disiplin ilmu yang menggabungkan matematika dengan statistika untuk menghitung perkiraan implikasi keuangan di masa depan. Ada juga yang lainnya ya. Nah, aktuaria ini juga sering digunakan perusahaan asuransi ya. Untuk apa? Untuk menghitung total kewajiban biaya yang dijanjikan bagi pegawainya. Jadi aktuaria ini kan memperkirakan
apa dan bagaimana kedepannya perhitungannya. Nah, saat sudah dihitung oleh aktuaria, maka perusahaan pasti mengolah sisa-sisa dana atau mengolah dana-dana yang ada terkumpul itu ditargetkan di dalam jangka waktu yang harapannya nanti bisa kembali dananya, kemudian setelah dananya kembali bisa diberikan manfaatnya kepada pesertanya. Jadi harus disesuaikan waktunya. Nggak boleh hanya langsung jangka panjang semua gitu ya, untuk investasi jangka panjang kemudian kembalinya atau keuntungannya nggak begitu banyak. Nah, itu malah merugikan manajemen perusahaan juga. Nah, harus sesuai penempatannya juga ya. Itulah yang PPMP. Kemudian ada juga yang PPIP kan gitu ya. PPIP, program pensiun iuran pasti, di mana penekanannya hampir sama kayak PPMP, cuma yang di sini adalah iurannya yang pasti. Dalam hal ini iuran itu nanti akan yang harus akan diterima oleh peserta sesuai yang telah dibayarkan tadi itu. Nah, karakteristiknya bagaimana? Untuk pendapatannya juga sama, itu nanti akan diolah gitu ya. Akan diolah oleh lembaga keuangannya, diatur kemudian nanti agar bagaimana diinvestasikan kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut yang akan digunakan sebagai operasional perusahaan di manajemen keuangan dana pensiun tadi gitu ya. Ini contoh rekening peserta PPIP ya. Jadi dia iuran pastinya, kemudian nanti investasinya bagaimana, semakin meningkat kan gitu. Nah, program pensiun PPIP ini tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Karena kenapa? Karena pembayaran manfaatnya pensiun secara bulanan harus dilakukan oleh asuransi dengan cara membeli anuitas. Nah, anuitas dalam teori keuangan apa itu? Jadi suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran yang tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu, kan gitu. Nah, bagaimana siklusnya hampir sama dengan yang tadi gitu ya, sangat-sangat sama gitu ya intinya, tetapi perbedaannya penekanan dalam hal dana yang masuk gitu ya, iuran yang masuk ini adalah iuran yang memang didapat dari iuran pasti tadi itu, karena iurannya jelas dan itu tidak berubah-ubah. Nah, program pensiun iuran pasti itu besar hak atas manfaat pensiun untuk janda atau duda harus memenuhi ketentuan bahwa dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada janda atau duda yang sah tidak boleh berkurang dari haknya. Nah, dalam hal peserta meninggal dunia ini dimulainya pembayaran pensiun maka dibayarkan kepada janda dan atau duda mungkin sebesar bukan mungkin ya, yang sah itu adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta. Dan apabila mereka gitu ya keduanya tidak ada ya yang bisa mendapatkan manfaatnya itu adalah anak ya sebelum dewasa dari peserta, anak yang belum dewasa. Dan manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus ya, sekaligus dalam hal 10 tahun apabila peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapai usia pensiun normal gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu adalah DPIP atau DPBK gitu ya, dana pensiun pemberi kerja. Hingga saya membuat slide ini gitu ya, 2019 itu yang terakhir saya buat gitu ya. Yang sekarang saya buat lagi sebetulnya 2024. Ini belum ada perusahaan yang mendirikan, atau mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin tolong diinformasikan ya, bahwa karena sekarang sudah ada, tapi yang sepaham saya untuk saat ini atau mungkin saya yang belum menemukannya, belum ada perusahaan yang memang menjalankan prosedur dana pensiun yang menggunakan prosedur DPBK, yaitu dana pensiun pemberi kerja gitu. Disiplin ilmu DPBK itu apa dasarnya kan gitu ya. Dalam anuitas dalam teori keuangan suatu rangkaian penerimaan pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala. Nah, di mana ini diberikan secara berkala tetap gitu ya. Tetapi pemberi kerja sesuai dengan aturan yang memberi kerja. Tetapi sekarang memberi kerja pun juga rata-rata menggunakan layanan yang lainnya. Nah, kan seperti itu. Itu yang ada, tapi enggak tahu juga sih. Atau kalau seumpama sekarang ada gitu mungkin minta tolong diinformasikan ke saya. Oke. Nah,
Perbedaan antara PPMP dan PPIP apa? Kan gitu. Jadi kalau PPMP di sini kelihatan gitu ya, dari PPMP kalau penyelenggaraan itu penyelenggaranya adalah manfaat pastinya adalah Taspen, Asabri gitu ya, BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kalau PPIP iuran pasti ini biasanya di PPK. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Apakah memang ada gitu ya? Kalau tidak salah, kalau seumpama itu memang bagian dari layanan bank seperti kayak tabungan hari tua, apakah itu memang masuk di BPK? Nah, bisa jadi masuk di BPK itu, tetapi apakah memang dia menjalankan iuran pasti atau manfaat pasti? Pertanyaannya seperti itu. Nah, tetapi di bank itu sendiri kan dalam artian memberi dana pensiun itu kan dari nasabah, bukan dari pegawainya itu sendiri. Yang dimaksud DPPK ya, yang dimaksud dengan DPBK ya, DPBK itu adalah asuransi yang diberikan oleh perusahaan, di mana yang mengelola dana asuransi itu adalah perusahaan itu sendiri. Contoh simpelnya adalah seperti itu. Nah, itulah tadi yang saya sebutkan bahwa sampai sekarang saya kok belum menemukan ya, atau mungkin saya yang kurang tahu karena memang enggak tahu informasinya, karena kemungkinan dijalankan oleh perusahaannya sendiri secara internal dan tidak di open secara ke eksternal. Mungkin daripada itulah mungkin yang memang sehingga kami tidak tahu kalau memang ada atau tidak adanya perusahaan yang menjalankan atau membuat perusahaannya sendiri yang memang mengurus dana pensiun gitu ya. Oke. Nah, sambil kita melanjutkan topik yang berikutnya. Jadi apabila kita sudah tahu, kita sudah memahami bahwa ada beberapa aturan-aturan atau mungkin model-model prosedur yang ada gitu ya dalam pelaksanaan dana pensiun. Nah, sekarang kita lihat lembaganya siapa ya, kan gitu. Oke, lembaga dana pensiun kalau yang ada saat ini yang saya tahu itu ada Taspen, ada Asabri, ada DPPK ini yang memberi kerja, ini kan belum kita sebut namanya secara lembaga pengelolaannya ya, makanya ya saya nyebutnya adalah DPPK. Ada dana pensiun lembaga keuangan, ada yang program dana pensiun, nah ketenagakerjaan ini sudah ada ya, kita lihat satu persatu, semoga aja ada data lebih detailnya gitu ya. Nah, Taspen itu adalah singkatan dari tabungan dan asuransi pegawai negeri. Ini sudah jelas gitu ya, ini diperuntukkan untuk pegawai negeri ya, di mana Taspen yang mengelola dana ini ya sama dengan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Mereka melakukan investasi di mana dana-dana itu langsung didapat dari dana berhubungan langsung dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurusi administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayarannya. Tadi yang menghitung adalah BKN gitu ya, Badan Kepegawaian Negara, kemudian saat pencairan atau pendanaan itu pasti atas pendanaan dari Menteri Keuangan ya. Tuh dan ini modelnya atau prosedur yang digunakan adalah manfaat pasti ya, PPMP. Nah, program lagi yang lainnya untuk kesejahteraan ya, ada tabungan hari tua, ada pensiun, manfaat pensiun gitu. Nah, ini program kesejahteraan PNS. Fungsi dari Taspen itu sendiri apa? Nah, untuk sementara ini Taspen hanya mengelola iuran ya. Iuran yang didapat dari pemotongan gaji pokok PNS atau PN. Sehingga untuk membayar manfaat pensiun atau pegawai negeri ini yang jatuh tempo, Taspen harus mengajukan kekurangannya kepada pemerintah melalui usulan perencana anggaran pendapatan apabila ada kekurangan. Nah, inilah yang salah satu menjadi penyebab apa PNS atau ASN yang diterima saat ini yang baru ini tidak lagi bisa atau mungkin mendapatkan manfaat pasti. Dalam artian manfaat pasti itu adalah bisa mendapatkan asuransi setiap bulan, tetapi yang diarahkan sekarang adalah iuran pasti. Jadi sesuai iuran yang dia lakukan, yang dia dapat, kalau seumpama dia keterima PN di umur 45, kemudian dia harus pensiun di umur 50, maka dia hanya mendapatkan
nilai pensiun sejumlah saat dia masa kerjanya aja. Nah, ini yang didapatkan. Kan kayak gitu tuh. Itu yang ada saat ini. Makanya salah satu permasalahan mengapa apa namanya sekarang itu kok PNS sudah tidak dapat dana pensiun ya. Alasannya seperti itu. Karena banyak terjadi ada satu kondisi di mana itu adalah pegawai yang pensiun itu sangat besar sekali lah. Otomatis kan itu mempengaruhi keuangan ya, keuangan kondisi manajemen keuangan dari lembaga pengelola dana pensiun itu sendiri. Makanya apabila terjadi sesuatu gitu ya mau tidak mau harus mengajukan usulan untuk penambahan ya, mengajukan kekurangannya itu ke RAPBN gitu ya. Oke. Saat ini pemerintah masih menganut sistem pay as you go. Dari setiap tahun menganggarkan biaya untuk membayar manfaat pensiun. Ini berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja yang sudah founded ya, di mana dana untuk membayar manfaat pensiun telah dipisahkan atau dijadangkan di dana pensiunnya gitu ya. Nah, itu kalau Taspen. Kemudian kalau ASABRI, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tadi saya sampaikan, tentara, TNI, Polri, atau mungkin juga ketenagaan yang memang berhubungan di bidang kementerian-kementerian kepertahanan itu masuk di apa namanya asuransinya adalah ASABRI gitu. Nah, beberapa apa ya dana pensiun atau manfaat yang bisa didapat adalah santunan asuransi, nilai tunai asuransinya, kemudian risiko kematian ini juga bisa didapat, risiko kematian khusus ini ada, kemudian biaya pemakaman ya, karena memang pekerjaannya kan beda itu ya. Intinya adalah di garda terdepan dalam hal untuk pelayanan kepada masyarakat kan gitu. Makanya ada beberapa hal yang memang harus didapat sama beliau-beliau. Nah, cacat karena dinas, cacat bukan karena dinas, biaya pemakaman istri atau suami, biaya pemakaman anak dan sebagainya. Itu yang untuk dari ASABRI. Kemudian kalau DPBK atau DPPK adalah pensiun yang dibentuk ya tadi sudah lah ya, yang orang ya dibentuk orang atau badan yang memperkerjakan karyawan ya selaku pendiri untuk menjalankan program. Ya, intinya lah ada dibuat oleh perusahaan itu sendirilah kira-kira seperti itu lah. Untuk pendiriannya bagaimana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1192 peraturan bahwa tentang dana pensiun pemberi kerja, bentuk hukum dan dana pensiun ini adalah dana pensiun bukan PT ya, bukan PT atau bahan hukum lain. Jadi tidak boleh apabila perusahaan ingin membentuk satu usaha di mana yang mengurus tentang atau mengolah dana pensiunnya karyawannya, maka mau tidak mau harus badan hukum yang berhubungan dengan dana pensiun, tidak boleh PT dan lain sebagainya. Dan pendirinya adalah perorangan atau institusi perorangan atau institusi yang memperkerjakan karyawannya, didirikan semata untuk karyawannya sendiri dan karyawan mitra pendirinya. Nah, maksudnya mitra pendiri itu siapa? Pemberi kerja yang ikut serta dalam satu dana pensiun pemberi kerja pendiri untuk kepentingan bagian dari seluruh karyawan. Nah, iuran DPPK-nya bagaimana? Relatif ya. Jadi besar iurannya menyelenggarakan program pensiun manfaat tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh OJK. Dan tentunya pengaturan mengenai iuran pemberian kerja ini dalam hal dana pensiun berdasarkan keuntungan gitu ya, yang ditetapkan oleh OJK. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini juga seperti itu, mirip ya, bertindak sebagai pengurus DPLK bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dengan memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Ada juga program dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 2004, Nomor 24 tahun 2011 gitu ya. Di sini berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, kepercayaan wajib ya, bersifat wajib gitu ya. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar bagi kepentingan pesertanya. Nah, ada beberapa program di dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti kayak jaminan kecelakaan itu ada, hari tua ada, pensiun ada, kematian ada, dan ini bisa dijadikan satu kesatuan atau mungkin ingin dipisah ya nggak apa-apa dipisah. Nah, kira-kira itu ya. Nah, apabila kita lihat di program BPJS
Ini juga bisa terlihat di aturan nomor peraturan pemerintah ya nomor 45 2015 itu tentang penyelenggaraan penjaminan pensiun, kemudian ketenagakerjaan nomor 29 2015 itu di situ dijelaskan bahwa pemerintah saat ini masuk dengan jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan serta peserta memasuki usia pensiun setelah peserta memasuki usia pensiun dan atau mungkin mengalami catat total tetap atau mungkin juga meninggal dunia. Makanya daripada itu ini yang bisa dilakukan dan bisa didapatkan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman apabila ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan saja. Karena untuk poin kali ini saya cepat saja karena BPJS pun itu mohon maaf. Dana pensiun pun itu ada beberapa program, ada beberapa layanan, ada beberapa fasilitas yang bisa dijalankan dan juga dari masing-masing tersebut memiliki karakteristik dan memiliki aturan yang berbeda-beda. Maka daripada itu kita tidak akan pernah cukup kalau kita membahas semuanya di dalam satu slide yang membahas tentang dana pensiun itu sendiri. Makanya nanti teman-teman kalau menemui kasus-kasus tertentu yang memang terjadi di lapangan atau mungkin di dunia atau tempat kerja kakak, apabila itu terasa janggal, apabila ada yang ditanyakan silakan disampaikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan tentang topik kali ini yaitu adalah tentang dana pensiun. Sampai ketemu lagi di topik-topik berikutnya yang membahas tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.